Oke, assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya, alhamdulillah. Kabarnya sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagaimana Anda semua gitu kan. Ya, insya Allah ya pendengar kita, insya Allah selalu sehat nih Pak Saibih ya. Dan juga nih Pak Saibih ya, belakangan ini kalau zaman saya tuh belum ada ya. Ini yang namanya nikah, sudah nikah itu nanam pohon gitu ya. Nah, mendukung kebijakan pemerintah kabupaten nih, bisa diceritakan sedikit nggak? Kenapa itu diterapkan dengan menanam buah bagi pengantin yang akan melangsungkan pernikahan kayak gitu? Sebelum menjawab pertanyaan dari saudara tadi, kami ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarakat membuat Mbahnya Yasin bahwasanya MOU ini telah terjadi di tanggal 18 Januari 2021. Jadi di awal Januari Ya, ya. Januari 2021 pada waktu itu dari Dinas Pertanian mengadakan rakor di Kemenak Banyuasin. Alhamdulillah, jadi para Kemenak, para kasih, suruh kasih dan Kasubag TU, kemudian seluruh kepala KUA dalam wilayah Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 21 orang sesuai kecamatan yang ada. Dalam hal ini Kemenak Banyuasin dan juga Kantor Urusan Agama dalam wilayah Kabupaten Banyuasin menyambut baik dan antusias sekali dalam rangka mendukung ya, program Bupati Banyuasin Bangkit ya, adil dan sejahtera. Di antaranya para Jatim dianjurkan dalam konteks dianjurkan gitu kan, kalau diwajibkan nanti khawatir juga ya bagi yang tidak mampu gitu kan. Mudah-mudahan mampu semua ya. Amin amin ya. Jadi dibagi per zona wilayah. Kalau wilayah Kecamatan Banyuasin 3 itu dianjurkan menanam apokat biji. Kalau Jatim laki-laki perempuan artinya satu-satu jadi dua. Jadi sepasang alpukat gitu ya. Sepasang alpukat seperti itu. Dan bibitnya alhamdulillah itu banyak, ada yang kalau di wilayah kita dekat Rima Kuliner itu Pak Miswan sudah menyiapkan banyak di situ. Bibitnya tinggal para Jatim beli sendiri-sendiri boleh. Sekarang juga kami di Kuah menyiapkan. Ya. Ya. Jadi itu pohonnya itu beli atau disiapkan gratis nih? Kalau pohon pasti beli Ya. Kami ngedrop misalnya kami ambil 10 gitu kan, dengan harga yang ada diskon sedikit, nanti kami taruh dengan Jatim ini harga beli di sana. Iya. Kalau mau infak sodako monggo, kalau enggak pun kan nggak masalah Ya. Jadi luar biasa kita mendukung program Bupati ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan gerakan terbaru ya di awal tahun 2021 nih Pak Saibi ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan-jangan di kabupaten lain juga belum ada gitu. Belum kan? ada ya. Jadi Banyuasin ini adalah kabupaten yang pertama gitu ya, harapan kita ya meluncurkan program Pulauan Bue. Iya, Pulauan Bue. Dan juga untuk masyarakat Banyuasin ya, bagi para calon cantin ini jangan sampai nggak tahu ya bahwasannya kita tuh udah ada yang namanya gerakan Pulauan Bue yang di launching oleh Kabupaten Banyuasin dan didukung oleh KUA yang ada di Banyuasin. Ini ada 21 KUA nih Pak Sebi ya. Oke, dan juga nih buat Anda semua Sumik Lovers yang mau tanya-tanya boleh ya gabung di line teleponnya kita di 085377537918 nih. Dan juga nih Pak Saibi ya, untuk Pulauan Bue ini merupakan program dari dinas terkait atau program dari Bapak Bupati kita langsung ini? Dalam hal ini Bapak Bupati langsung ya menginstruksikan ke Dinas Pertanian, kemudian nanti ada MOU juga kepada Kemenak Kabupaten Banyuasin, sehingga kalau istilah kami memang kalau Jatim itu harus menanam gitu ya. Menanam untuk mereka berdua dan menanam yang ditanam gitu ya. Seperti itu. Artinya ada sesuatu, kalau dikatakan tidak menanam itu ada kerugian besar gitu kan. Kerugian besar benar sekali. Bukan dalam artian karena tidak menanam itu
gimana gitu kan. Jadi Oke ya. Dan juga sejauh ini nih dari awal di launchingnya nih Pak Saibi ya, apakah program ini sudah berjalan dengan baik? Apakah para calon-calon pengantin ini sudah semuanya itu menanam di khususnya di Pangkalan Balai Banyuasin 3? Alhamdulillah, selama ini berjalan, dimohon nanti kepada para catin, khususnya yang belum menikah gitu ya, Iya. agar dapat mendukung program Bupati Banyuasin ini gitu kan. Kami bahu-membahu dalam ini koordinasi dengan Korlap pertanian di wilayah Kecamatan 3, Bapak Camat, mohon dukungannya Bapak Kades gitu kan, perangkat kepala desa. Alhamdulillah kemarin kami nikahkan di Kelurahan Karigoning itu yang bernama Jessica ya dengan Arif itu, alhamdulillah dihadiri Ibu Lurah juga di Kelurahan Karigoning gitu kan. Ada langsung penyerahan sekaligus langsung ditanam dua-duanya sebagai simbolis. Secara simbolis ya. Dan juga ini ditanam di halaman rumah mempelai perempuan ya. Iya boleh. Pokoknya dimanapun akadnya kayak Iya, gitu iya, ya. iya, Dan juga ya buat Anda semua nih jangan sampai nggak tahu ya, karena sudah ada gerakan terbaru dari Kabupaten Banyuasin nih. Dan juga nih Pak Saibi ya, KUA sendiri nih, apakah merasa kebingungan atau keberatan nih dengan adanya gerakan Pulauan Bue ini? Kalau kami sebenarnya sungguh sangat senang ya, Sangat senang ya. karena ada keuntungan yang luar biasa menurut saya. Tanpa sengaja Catin sudah menanam 1 pohon atau 2 pohon dan dia tinggal menunggu hasil insya Allah. Kalau itu pun nanti disirami, dipupuk, itu juga ada ikhtiar kita. Ada gitu kan. ikhtiarnya. Ikhtiar memupuk tanam, mengurusi tanam dan mengurusi diri kita, mencari rezeki sama aja seperti itu gitu kan. Sama halnya seperti membangun rumah tangga. Iya, kan, gitu membangun ya. rumah tangga seperti itu. Ketika dia sayang dengan tanaman yang dia tanam, mudah-mudahan dia juga sayang menyayangi dirinya sendiri dan juga sama suami dan istrinya. Iya, oke ya. Dan juga nih ada pertanyaan ya yang masuk di WhatsAppnya kita nih, ada Yudi nih yang ada di Petaling, katanya mau tanya kira-kira syarat nikah itu apa aja? Apakah salah satunya termasuk menanam pohon ini? Oh gitu. Kalau syarat nikah yang bersangkutan paling pertama ya harus menyiapkan fotokopi KTP ya, fotokopi KK, KTP Catin laki-laki, KTP Catin perempuan gitu kan, ijazah, akte kelahiran, kemudian itu N1, N2, N3, N4 itu dari kepala desa. Kalau dia di kelurahan berdomisili maka dia meminta di kelurahan. Iya. Ya itu diurus sendiri aja kayak gitu ya, lebih baik ya Sumik Lovers ya. Dan juga nih Sumik Lovers dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi bincang-bincangnya. Dan iya, dan yang kemana-mana ya tetap stay tune, nanti kita akan terima pertanyaan Anda semua baik di WhatsApp, di Facebook maupun juga di Instagramnya kita. Oke, Sumik Lovers dimanapun Anda berada, masih di ngobar kita di pagi hari ini bareng Pak Saibi ya dari Kepala Urusan Agama Pangkalan Balai Banyuasin 3 nih. Jadi buat Anda semua yang mungkin para calon-calon pengantin nih, jangan sampai nggak tahu ya apa aja syarat dari untuk menikah itu sendiri, ataupun juga saat ini juga sudah ada gerakan Pulauan Bue, itu jangan sampai nggak tahu ya, jangan sampai terkejut tekanjat. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Rita ya yang ada di KM12 nih Pak Saibi ya. Mana nih Tay? Di WhatsAppnya kita katanya Pulauan Bue itu diwajibkan apa enggak nih bagi para calon pengantin, dan pohon-pohon apa aja yang mesti ditanam? Oke. Terima kasih. Dari siapa tadi? Mbak Rita. Dari Mbak Rita. Bupati dalam hal ini ya, melalui Koordinasi Pertanian, Bidang Kemenak dan MOU ini anjuran yang boleh dikatakan muakadah ya, muakadah, sunnah muakadah gitu, seperti kajian akikah dan khitan seperti itu. Atau kita merujuk ke hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim gitu kan, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali yang dimakan darinya merupakan sedekah. Ini luar biasa ini.
Apa yang dicuri darinya merupakan sedekah, dan apa yang dimakan oleh binatang gitu kan merupakan sedekah. Apa yang dimakan oleh burung-burung ia juga merupakan sedekah dari buah-buahan yang ditanam tadi seperti itu ya. Dan ini merupakan sedekah sampai akhir kelak nanti. Iya, jadi kalau pohonnya udah berbuah, ada burung yang hinggap, iya, itu merupakan sedekah, Pak ya. Kalau seperti burung buah mangga gitu kan, itu kan kalau masak kadang dimakan burung. Dimakan burung, luar biasa itu ya. Tapi kalau dicuri orang beda ya, gitu beda. Ya. Kalau kita ikhlas berpahala juga ya. Juga, tapi kalau habis mungkin tidak ikhlas juga kali ya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kategori tanaman, kalau untuk wilayah Banyuasin 3 itu alpukat biji gitu ya. Alpukat biji. Tapi kalau tidak ada lagi biji alpukatnya, ya apalah mau dipilih oleh para jatin seperti itu ya. Kalau di Talang Kelapa saya lupa kemarin kalau nggak salah pokoknya selain dari itu ya. Kalau di Air Kumbang ada yang durian hijau gitu kan. Kalau di Pulau Rimau itu nangka kuning apa itu ya. Jadi banyak variasi dalam wilayah kecamatan yang pasti beda. Jadi sudah dibagi oleh Dinas Pertanian dalam hal ini tanaman-tanaman yang kena ditanam oleh para jatin gitu kan. Jadi rugi kalau pemahaman dari hadis juga, rugi kalau jatin tidak menanam atau tidak menyiapkan bibit ketika dia akan melangsungkan akad nikah. Wow, ya. Bung Freddy aja merasa rugi nih Pak Saibi ya, karena menikahnya kemarin belum di launching tuh gerakan Pulauan Gue. Iya gitu ya. Karena dengan melihat dari sebuah hadis itu banyak sekali manfaat-manfaatnya, sedekah-sedekahnya, amal-amal jariahnya tuh jalan ya. Walaupun kita sudah tiada, pohonnya masih hidup, pasti bisa dinikmati anak cucu kita kayak gitu ya Pak Saibi ya. Iya benar. Oke, ini juga ada Bang Ferry ya yang ada di Sembawah nih. Dengan menanam Pulauan Bue ini ya, harapan untuk para calon mempelai ini apa aja? Oh gitu ya. Iya. Oke, sesuai dengan MOU yang disepakati gitu kan. Dengan telah ditanamnya Pulauan Bue gitu ya. Ini mengacu ke program Bupati Banyuasin juga nanti. Jadi kita tidak terasa dengan menanam pohon tersebut gitu kan, dari wilayah yang dibagi-bagi, bisa jadi nanti Banyuasin memang benar dengan Pulauan Bue yang ada itu. Pertama, kita tidak susah lagi mencari buah yang kita inginkan seperti itu kan. Kedua, Banyuasin akan menjadi sebuah kota kabupaten yang memang luar biasa buahnya itu kan. Ya itu artinya harapan Jatin, harapan kita semua juga seperti itu. Benar sekali ya. Jadi dengan disebarkannya 21 KUA yang ada di Banyuasin, di Kabupaten Banyuasin Pak Saibi ya, otomatis itu udah ada 21 tanaman buah kayak gitu ya. Dengan yang berbeda-beda gitu yang kan. berbeda-beda. Ada yang durian, ada alpukat, ada jamu biji gitu kan. Jadi kalau kita pengen durian tinggal ke Makarti kayak gitu ya. Seperti jadi nggak perlu lagi beli dari daerah tetangga ya, karena daerah kita udah produksi ya. Gitu bisa jadi nanti akan berdiri pabrik buah di daerah kita gitu kan, karena seluruh kecamatan menanam buah semua, buah yang berbeda-beda gitu. Iya, oke ya Summit Lovers ya, itu dia ya. Jadi Pulauan Bue ini di launching itu dengan tujuan yang positif. Jadi ada tujuan buat Anda semua yang akan melangsungkan akad nikah ya. Oke nih, ada lagi di WhatsAppnya kita. Ada Bang Denny ya, yang ada di Pulau Rimau, lagi monitor juga di Pulau Rimau ya pagi hari ini. Selama terjalannya program ini, apakah sudah berjalan dengan lancar nih katanya? Alhamdulillah ya, kalau sebenarnya tergantung para jatin masing-masing ya. Satu para jatin apakah dia mendukung atau punya niat tersendiri atau gimana gitu kan, dengan program Bupati Banyuasin melalui Kementerian Agama dan banyak Aqua gitu kan, untuk membeli bibit-bibit yang ada. Yang kedua, para kolab Dinas Pertanian juga harus paling tidak ikut juga membantu kami program mendukung program Bupati. Bibit-bibit ini yang mungkin nanti kalau kita mendukung greget ketika bibitnya tidak ada, susah juga ya, jadi nggak berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Berjalan seperti itu kan, jadi jangan harus saling mendukung ya. Iya, jadi dengan harapan kalau bisa kedepannya tuh dari Dinas Pertanian tuh udah disiapin secara gratis kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke deh Bang Eko ya, didengar ini tuh calon pengantin juga ya. Gitu. Tapi jangan yang kedua kali ya, satu kali aja ya. Kalau kedua kali kayaknya janganlah ya, karena kondisi ekonomi ini sulit kayaknya. Ya bukan karena ekonomi, satu kali aja nggak habis-habis gitu kan. Iya benar kali. Dan juga di masa pandemi ini nih Pak Saibi ya, untuk acara untuk pernikahan sendiri dengan
menanam pulauan buah itu sangat membantu nggak sih? Kalau kita melihat dari program Bupati yang ada ya dalam hal ini, sebenarnya Jatim sejauh-jauh hari kan sudah siap, Sudah siap, ya. matang, sudah menyiapkan untuk persiapan baik finansial gitu kan, materi atau materi untuk menikah gitu kan. Sesuatu yang tidak memberatkan juga sebenarnya karena ada manfaatnya gitu kan, ada Iya. manfaatnya. Kalau lihat dari hadis tadi, mereka sudah melaksanakan sedekah sebenarnya, walaupun kalau pohon yang ditanamnya belum panen gitu kan, sedekah yang tertunda, tapi ketika dia panen banyak nanti. Banyak ya, jadi kita harus Hasil. merawatnya nih, Iya, biar kita bisa sedekah tuh lebih luas kayak gitu ya, bukan Iya, hanya sesama kita manusia aja, tetapi sesama makhluk hidup yang lainnya ya. Bisa juga sedekah sama tanah nih, tanah yang kering dikasih air Pak Saibi ya. Iya. Oke, ya di line teleponnya kita boleh deh yang mau gabung ya di pagi hari ini, mau tanya-tanya, mungkin Anda adalah salah satu calon pengantin yang lagi dengerin kita di 91,8 FM ataupun juga lagi dengerin kita melalui sinyal radionya kita ya. Dan juga di WhatsAppnya kita kayaknya banyak di WhatsApp nih Pak Saibi yang bertanya ya. Di 085377537918 ya, ini langsung ke WhatsApp radio aja. Ada pertanyaan dari Mbak Pipit yang ada di Petaling nih. Katanya untuk KUA sendiri nih Bang, mau tanya bagaimana cara menginformasikan program ini ke masyarakat? Oke. Kami dalam waktu dekat menginformasikan itu melalui WhatsApp para grup di P2 UKD gitu kan. Dan waktu dekat juga nanti Pak Camat akan mengadakan pelakor, seluruh kades, seluruh korlap akan dipanggil dalam rangka mendukung program Bupati Banjarmasin ini seperti itu kan. Dan Jatim ketika dia datang ke kantor itu sudah kita sampaikan langsung secara lisan seperti itu. Dan insya Allah di kantor kalau kami bibitnya ada, kami persiapkan paling tidak 10 atau 5 di kantor. Jadi udah disediakan gitu ya, biar cantinnya nggak lagi mencari kayak gitu ya. Biasanya para cantin ini kalau udah dekat hari itu dilarang loh untuk pergi kemana-mana ya Pak Saibi ya. Iya. Oke deh, ya selain Pulauan Buah nih, program apa aja yang mendukung dari KUA yang ada di Banyuasin 3 khususnya di Pangkalan Balai? Selain Pulauan Buah ya. Iya. Pulauan Buah memang program Bupati dalam hal ini ya untuk menjadikan Banjarmasin Pulauan Buah. Kemudian banyak diantaranya program Bupati yaitu Banjarmasin religius ya. Iya. Maghrib mengaji ya seperti itu ya. Kemudian adanya para rumah tahfiz ya. Sudah banyak di wilayah yang Banjarmasin seperti itu. Dalam ini Kementerian Agama, KUA, alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Mendukung Banjarmasin religius gitu kan. Karena memang untuk kita semua, luar biasa gitu kan. Jadi berkesinambungan ya antara Iya. program Bupati sama KUA gitu, ada ikut sertanya ya Pak Saibi Iya, ya. iya. Dan juga ya Sumig Lovers ya, jangan sampai nggak tahu ya, ini dia program-program ada banyak religius ya, ini juga didukung oleh KUA ya. Ada juga Banyuasin Sehat, mungkin ada nggak dari Dinas Kesehatan atau dari Dinas KB yang juga berkesinambung dari Kalau Banjarmasin Sehat kita tetap mendukung, diantaranya para Jatim dianjurkan untuk memeriksa kesehatannya sebelum ijab kabul sebelum akad nikah itu di puskesmas diantaranya ya. Puskesmas diantaranya ada satu surat kesehatan itu gitu kan. Pentingnya apa? Tidak ada yang rugi ya. Jatim artinya secara langsung sudah tahu bahwa dia nanti kalau ada sesuatu yang dirahasiakan oleh dokter di situ ya nggak masalah gitu kan. Karena paling tidak dia sudah tahu, oh berarti awal menikah ini aku harus sehat. Harus Mungkin sehat, kan dikasih ya. vitamin dan lain sebagainya ya. Rugi juga kalau nggak bisa kesehatan seperti itu kan. Jangan nanti takut disuntik ya. Nah, kalau takut disuntik bahaya juga. Bahaya gitu kan. juga Walaupun ya. nanti harus mengalami suntikan dia. Benar kan? sekali, itu suntikan alami Pak Saibi ya. Jadi jangan sampai takut ya Anda kalau diedukasi ya, baik kesehatan atau juga disuruh nanam pohon kayak gitu ya, itu emang program yang sangat positif sekali
sekali yang dianjurkan oleh pemerintah ya, bukan diwajibkan ya Pak Saibi. Iya. Sangat dianjurkan sekali karena ini banyak sekali manfaatnya baik untuk diri Anda pribadi ataupun juga orang lain nih. Oke ya. Dan selain itu juga adakah program-program lain selain yang disebutkan tadi dari KUA? Untuk sementara kami dalam rangka mengantisipasi terjadinya KDRT dalam rumah tangga gitu kan, pernikahan dini ya, merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, pasal 7 kalau tadinya usia pernikahan 16 tahun perempuan, 16 tahun laki-laki, sekarang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka usia pernikahan tidak lagi umur tadi 16-19, semuanya laki-laki perempuan umur 19 tahun. 19 tahun. Ya, 19 tahun. Kalaupun terjadi pernikahan di bawah umur, ya mereka harus dispensasi ke pengadilan agama dan sekarang ada di Sukajadi kata seperti itu. Jadi banyak juga terobosan-terobosan kuamanya dalam hal ini dalam rangka sekaligus mendukung program Bupati Banjarmasin kita. Jadi untuk pernikahan yang menarik sekali ya, ini sering terjadi di lingkungan kita nih Pak Saibi ya, pernikahan di bawah umur nih. Kira-kira apakah mereka akan dilayani juga dari KUA atau gimana kita? Apa ada syarat-syarat khusus kayak gitu? Kami tetap melayani pernikahan di bawah umur dalam konteks bukan langsung dinikahkan. Mereka harus dari bawah gitu kan. Kalau mereka mau menikah di bawah umur dengan syarat mereka harus mengurus dispensasi dulu ya, ke pengadilan. Itu harus buat NA dari Kades atau Lurah walaupun dia kurang umur. Nanti kita buat surat penolakan. Dengan surat penolakan tersebut salah satu syarat dari kami untuk mengajukan ke pengadilan agama. Kalau mereka tidak melengkapi syarat itu ya mohon maaf, artinya mereka melanggar undang-undang gitu ya. Usia mereka yang belum sampai, mereka nikah siri dan selamanya tidak akan dapat buku nikah. Rugi ya kalau nikah tidak dapat buku nikah. Iya, sangat rugi. Cuma diakui secara agama, tapi negara itu untuk buat dokumentasi aja itu kita dibutuhkan buku nikah ya Pak Saibi ya. Oke, buat canten ya, jangan sampai nih nikah muda ya, karena nikah muda itu banyak sekali mungkin problem-problem yang akan Anda hadapi ya, ataupun juga nikah muda itu enggak seperti yang Anda bayangkan indahnya itu Pak Saibi ya. Karena banyak lika-likunya ya, baru tahun SMA nih mau nikah aja kayak gitu. Oke deh, buatnya Sumek Lovers ya yang ada di WhatsApp juga nih, kayaknya ada yang bertanya lagi ya. Ini ada Mbak Putri yang ada di Pulau Harapan. Ini bertanya, gimana kalau saya nikahnya nggak melalui KUA ya, tapi bisa nggak saya setelah melahirkan itu baru menikah di KUA kayak gitu? Mungkin dia ini di bawah umur kali Pak. Kalau bisa jangan ya. Iya, kalau bisa jangan ya. Kenapa ya? Bahkan harus jangan gitu kan. Karena pernikahan siri itu rentan untuk tidak tercatat. Jadi kalau sudah terjadi pernikahan yang pertama ya tidak boleh lagi nikah. Tidak boleh lagi. Itu kan. Dan kalau lengkap syaratnya kenapa nikah harus di KUA? Boleh juga nikah di rumah. Kalau syaratnya N1, N2, N3, N4 tadi gitu kan. Kemudian kalau dia beda kecamatan maka dia perlu N10 rekomendasi dalam rekomendasi ya. Oke, ya itu dia ya Mbak Putri ya yang ada di Pulau Harapan. Jangan sampai nih kata Pak Saibi ya nikahnya di bawah umur ya. Pokoknya diluruskan aja dulu niatnya ya, karena nikah itu nggak semudah ataupun nggak semudah yang Anda pikirkan kayak gitu ya. Dan juga nih Pak Saibi ya, boleh deh untuk pesan dan kesannya untuk para calon-calon pengantin ya, khususnya nih ada salah satu kru kita yang akan melangsungkan pernikahan juga nanti. Oh gitu. Iya. Oke, pesan saya yang pertama ya, dengan anjuran bisa jadi mengarah kewajiban ya, masalah banyak mewujudkan Banjarmasin Pulauan Bueh gitu ya, dari program Bupati Banjarmasin gitu kan, kepada para jatin agar ya gimana pun caranya gitu kan, jangan terlepas dari materi gitu kan, rezeki yang ada atau terus berkekurangan, sempatkanlah
Sempat karena untuk menyiapkan membeli tanaman yang dianjurkan ya, yang mengarah kewajiban gitu kan. Di Kabupaten Yasin 3 diantaranya alpukat buah gitu kan. Alpukat. Kalau tidak ada alpukat ya mungkin memilih tanaman lain seperti itu kan. Bahkan kalau dilihat ada dokumentasi juga para catin gitu ya. Oh, aku sudah diajari menanam gitu kan. Iya, benar. Cocok tanam gitu kan. Mudah-mudahan nanti ya tanaman juga jangan berdoa itu. Iya. Tanaman juga jangan berdoa dia. Berdoa ya Allah ya Rabb gitu kan, mudah-mudahan ini orang menanam aku gitu kan. Jadi dia cepat juga bertanam dan berbuah gitu kan, menghasilkan. Kalau dia menghasilkan buah dan juga yang menanam juga menghasilkan anak seperti itu kan. Amin ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya Pak Saib ya, sama-sama mendoakan ya, kita doakan tanaman kita dan dia akan mendoakan kita kayak gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, usahakanlah menikah itu cukup umur ya. Umur 19 tahun bagi laki-laki, umur 19 tahun bagi perempuan gitu kan, merujuk ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Artinya tidak, dalam cara administrasi tidak susah lah seperti itu. Yang kedua, kalau bahasa kita, kalau buah itu sudah lumayan matang ya, masak ya. Nanti apapun kekurangan tipikal yang beda, kekurangan yang ada laki-laki, kekurangan yang ada pada perempuan, mereka saling tutupi. Sehingga untuk mengantar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia, baiti jannati, insyaallah mudahlah seperti itu kan. Jadi sama-sama menerima gitu kan. Iya, menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan berdua. Yang ketiga, dalam rangka mendukung program Bupati Banyu-Asin gitu kan, ya usahakanlah untuk mempersiapkan diri sebelum akad nikah ya. Mohon maaf kalau nanti ada yang mungkin laki-lakinya mungkin terlibat dalam obat-obat yang terlarang ya, seperti ya. Paling tidak kan kalau suami yang sehat, insya Allah anaknya sehat seperti itu kan. Nanti kan nyesal juga kalau pas melahirkan anak dapat anak yang kurang gitu kan. Nanti nyalakan siapa gitu kan. Oh, ternyata bibit yang ditanam itu mungkin kurang subur atau ada penyakit, ya salahnya mereka sendiri. Kenapa nggak periksa ke kesehatan kan dulu seperti itu kan. Jadi kita nggak ada salahnya semuanya itu. Aturan pemerintah sebenarnya, aturan diri kita juga untuk kesadaran itu yang harus dituntut seperti itu ya. Itu diantaranya. Ini jadi Sumik Lovers ya, dimanapun Anda berada. Jadi kita harus mendukung yang namanya Pulauan Buah ya. Ini di 21 kecamatan itu udah disebar ya, macam-macam buah yang akan ditanam, dan juga merajut di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini pernikahan untuk laki-laki dan perempuan itu 19 tahun ya. Jadi kalau Anda di bawah 19 tahun itu dimatangkan dulu niat ya, diluruskan dulu niatnya Anda untuk berumah tangga ya. Kalaupun Anda sudah kebelet kayak gitu ya Pak Saibi ya, boleh deh Anda rekom dulu ke pengadilan agama ya. Dispensasi namanya. Dispensasinya. Dan juga yang terakhir itu Anda harus memeriksakan kesehatan Anda. Jangan sampai setelah menikah, setelah mendapat keturunan itu ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu Anda jadi saling salah nih ya. Kalau udah saling salah itu jadi cekcok rumah tangganya, ribut kayak gitu ya Pak Saibi ya, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, Sumik Lovers dimanapun Anda berada, tidak terasa nih kebersamaan kita untuk bincang-bincang bareng KUA Pangkalan Balai Banyu-Asin 3 bersama Pak Saibi. Kita tuntaskan sampai di sini. Buat Anda semua calon-calon pengantin ya, jangan sampai tidak tahu ketiga hal poin yang sangat penting sekali yang harus Anda ikuti untuk mewujudkan program pemerintah Kabupaten Banyu-Asin ya. Dan Pak Saibi, terima kasih nih untuk wejangannya di pagi hari ini, dan kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.